Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Puji Rizkiah, NIM 4512419017. Kali ini saya akan melaporkan hasil observasi saya mengenai sanitasi lingkungan di Desa Jambuluwuk, tepatnya di RT 1 RW 4, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Sanitasi lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup ke dalam 5 hal, yaitu yang pertama, pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah dari hewan, manusia, dan industri yang efisien, perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimia, udara yang bersih dan aman, dan yang terakhir adalah rumah yang bersih dan aman. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mencatat dari 434 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor, hanya 45 desa yang memiliki kriteria sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Artinya, 389 desa lainnya yang tersebar di 40 kecamatan masih memiliki sanitasi yang kurang baik. Salah satu desa dengan sanitasi yang kurang baik tersebut adalah Desa Jambuluwuk yang terletak di Kecamatan Ciawi. Observasi ini dilakukan di wilayah RT 1 RW 4 Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Waktu pelaksanaannya pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 10.00 sampai selesai. Metode yang digunakan yaitu dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Ini adalah salah satu rumah dengan kondisi sanitasi yang cukup baik. Rumah ini menerima cahaya matahari yang cukup, terdapat ventilasi udara juga sehingga sirkulasi udaranya terjaga dengan baik. Penyediaan air bersihnya pun memadai, dengan sumber airnya ini berasal dari sumur gali. Untuk material atapnya sendiri terbuat dari genteng tanah liat, sedangkan material lantainya terbuat dari keramik. Di sekitar rumah ini juga terdapat tanaman hijau sebagai penyejuk, dan rumah ini memiliki septic tank untuk pembuangan limbah domestik blackwater, sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan. Di depan rumah ini mengalir saluran air. Saluran ini digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai sumber air. Jadi posisi tanahnya ini seperti lereng. Bangunan rumah ini dibuat berundak seperti terasering. Jadi ada bagian rumah yang posisinya di atas, kemudian sejajar dengan saluran air ini, dan ada lagi yang posisinya di bawah. Air ini biasanya dijadikan sumber air oleh masyarakat yang posisi rumah di bawah saluran air ini. Juga di sisi lain, saluran air ini digunakan oleh masyarakat yang tinggal di dataran yang lebih tinggi ini sebagai saluran pembuangan. Ini adalah salah satu contoh dari rumah yang membuang limbah domestiknya ke saluran air tersebut. Dari hasil wawancara, pemilik rumah mengatakan bahwa alasan beliau membuang limbah domestiknya ke saluran air tersebut adalah karena tidak tersedianya lahan untuk pembuatan septic tank. Selain itu juga dananya tidak memadai dan tidak adanya bantuan dari pemerintah desa untuk melakukan pembangunan septic tank tersebut. Selain itu juga ada beberapa rumah lain yang membuang limbah domestiknya ke saluran air, dan ada juga limbah selain dari limbah domestik rumah tangga. Seperti di sini ada, bisa dilihat pampers atau kemasan plastik juga ikut serta dibuang ke saluran air tersebut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ini juga dimanfaatkan untuk masyarakat. Ini adalah contoh pemandian umum yang ada di RT 1 RW 4. Ini masih aktif digunakan. Beliau mengatakan bahwa alasan beliau untuk tetap menggunakan air tersebut adalah karena kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat mereka harus menghemat pengeluaran. Salah satunya itu mereka dengan menggunakan air dari saluran air tersebut untuk digunakan sebagai keperluan mandi dan cuci. Ini adalah potret jamban umum. Bisa dilihat ini posisi jambannya tepat memang di saluran air tersebut. Dari hasil wawancara juga disebutkan bahwa ini adalah pola kebiasaan sejak dulu sudah diterapkan, bahwa mereka terbiasa hidup dengan cara seperti itu. Kemudian di sini juga tampak adanya tumpukan sampah dari bagian atas menumpuk dan memenuhi bagian bawahnya juga. Jadi ini bentuknya adalah jurang yang digunakan oleh warga sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Dan ini bukan daerah yang semestinya untuk digunakan tempat pembuangan sampah. Bisa dilihat pula di bagian bawah jurang masih terdapat rumah, dan
itu kerap kali terdampak dari buangan sampah ini. Untuk bau, pemilik rumah mengaku tidak pernah mencium bau sampah, namun kerap kali ada sampah yang terlempar hingga ke bagian rumah. Lalu selanjutnya ini adalah contoh dari saluran air yang penuh oleh sampah plastik yang tidak dikelola lebih dulu. Plastik masih dalam kemasan utuh, bentuk utuh, dan dibuang begitu saja ke saluran air. Kemudian di sini juga ada potret seorang ibu yang sedang melakukan pembakaran sampah di tepi kali, dan nanti sampahnya ini setelah dibakar itu juga akan dibuang ke saluran airnya. Ibu ini mengaku karena tidak adanya lahan untuk melakukan pembakaran sampah, dan beliau juga tidak mau jika membuang sampah dalam bentuk plastik utuh yang belum diolah sama sekali. Nah, berikut ini adalah dampak yang diakibatkan karena pembuangan sampah ke saluran air, sehingga menyumbat gorong-gorong dan air pun meluap ke jalan. Hal ini diakui oleh para pengguna jalan sangat mengganggu karena air yang tumpah ke jalan bukan merupakan air bersih, seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa air itu merupakan air dari terkontaminasi limbah domestik masyarakat juga. Kemudian karena banyaknya sampah plastik atau sampah padat lainnya yang dibuang ke saluran air, sehingga ketika air meluap ke jalan, banyak sampah juga turut terbawa dan berserakan di jalanan. Selain mengganggu aktivitas lalu lintas, hal ini juga sangat tidak nyaman untuk dilihat. Apalagi juga kerap tercium bau tidak sedap seperti bau amis atau bau kotoran. Secara keseluruhan, kondisi sanitasi lingkungan yang buruk ini berdampak pada 3 hal utama, yaitu sosial, kesehatan, dan lingkungan itu sendiri. Dari segi sosialnya, tentu saja sangat mengganggu kenyamanan masyarakat karena kerap kali tercium aroma tidak sedap dan tidak nyaman untuk dipandang juga. Kemudian untuk dari segi kesehatannya, dapat memicu berbagai penyakit, salah satunya itu seperti diare, demam berdarah, dan untuk pengguna airnya juga berpotensi terkena penyakit kulit. Untuk dampak lingkungannya sendiri itu dapat mengganggu ekosistem dan merusak potensi alam yang ada. Terutama untuk penyediaan air bersih, jika bisa dikelola dengan baik, saluran air yang sudah terbentuk ini bisa dimanfaatkan sebagai saluran air untuk penyedia air bersih, sehingga dampak-dampak negatif yang diterima baik sosial, kesehatan maupun lingkungannya dapat diminimalisir. Lalu apa saja penyebab dari kondisi sanitasi yang buruk ini? Dari hasil observasi sendiri, disimpulkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan kondisi sanitasi lingkungan di RT 1 RW 4 Desa Jambuluwuk ini memiliki kondisi yang buruk, yaitu yang pertama adalah kebiasaan. Jadi kebiasaan turun-temurun dengan pola hidup yang sama dan masih menganggap remeh permasalahan lingkungan. Karena sudah dilakukan sejak dulu, jadi mereka terbiasa dengan pola hidup yang sama setiap harinya, seperti contoh tadi penggunaan jamban. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang ada di masyarakat di sini cukup rendah, sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait permasalahan lingkungan. Lalu untuk faktor ekonominya, yaitu karena kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber air yang layak, atau juga tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan sanitasi yang layak, sehingga masyarakat menggunakan air yang sudah mereka ketahui bahwa dalam kondisi yang tidak bersih, dan juga tidak adanya ruang untuk penyediaan sanitasi seperti untuk pembuangan limbah domestik tadi. Lalu ada pula faktor dari peran pemerintah. Jadi seperti yang disebutkan oleh masyarakat sekitar dari hasil wawancara, bahwa peran pemerintah dalam hal ini memang masih kurang mendukung terkait penyediaan sarana dan prasarana yang layak. Lalu yang selanjutnya adalah faktor demografis. Karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, ini juga berdampak pada ketersediaan lahan yang semakin sempit, sehingga
semakin sulit untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana yang layak. Lalu apa saja langkah penanggulangan yang bisa dilakukan? Yang pertama itu dengan cara pendekatan, kita terlebih dahulu harus mengenal pola hidup masyarakat dan memahami apa yang masyarakat inginkan. Lalu yang kedua yaitu perencanaan dan pembangunan, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan juga menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat terkait dengan potensi apa yang dimiliki oleh lingkungan tersebut. Selanjutnya itu adalah dengan edukasi. Tentunya kita juga perlu melakukan sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat betapa pentingnya sanitasi lingkungan. Lalu yang terakhir itu bisa dilakukan evaluasi dan pemantauan. Melakukan evaluasi dan pemantauan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan sarana dan prasarana dan langkah penanggulangan selanjutnya yang bisa dilakukan. Untuk solusinya di sini ada 3 poin yang bisa digunakan sebagai solusi, yaitu yang pertama adalah dengan pembuatan IPA komunal, yang kedua itu penyediaan TPS atau bank sampah, dan yang ketiga penyediaan sumber air bersih. Selain itu juga ada alternatif solusi lainnya. Jadi beberapa rumah ini masih memiliki halaman yang cukup luas dan masih memungkinkan untuk dibangunnya septic tank, sehingga ini bisa dilakukan pembuatan septic tank secara mandiri dengan bantuan dari pemerintah desa juga tentunya. Lalu di sini juga ada contoh pembuatan septic tank di dalam rumah. Ini dilakukan karena keterbatasan lahan, namun tetap berupaya untuk menjaga sanitasi lingkungannya sehingga tidak terlalu mencemari lingkungan, maka pemilik rumah membuat septic tank di dalam rumah. Terkait penyediaan air bersih sendiri, alternatif solusinya adalah penyediaan air bersih ini perlu dilakukan secara merata dan menyeluruh. Tentu saja hal ini yang utama adalah peran dari pemerintahnya, bagaimana perencanaan tata kelola air bersih sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat tidak lagi menggunakan air dari sumber yang seperti diketahui tadi, bahwa sumber airnya tidak bersih. Itu dia laporan observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.